Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rizka Vanisia, NIM 3120100029 dari kelas A pagi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Semester 3 dengan mata kuliah Morfologi dengan dosen pengampu Bapak Haryadi Magister Pendidikan. Di sini, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menampilkan peta konsep. Morfem dan kata. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang bermakna. Morf adalah satuan bentuk kebahasaan yang terkecil yang berupa deretan fonem. Wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem. Alomorf adalah bentuk varian dari sebuah morfem yang terjadi karena proses fonologis. Contoh morfem. Morfem ber. Alomorf ber, contoh bersepeda. Alomorf be, contoh bekerja. Alomorf bel, contoh belajar. Bentuk tunggal dan bentuk kompleks. Bentuk tunggal yaitu satuan gramatik yang tidak terdiri dari satuan yang lebih kecil lagi. Contoh, rumah. Bentuk kompleks yaitu satuan yang terdiri dari satuan-satuan yang lebih kecil lagi. Contohnya, berumah. Yang selanjutnya, bentuk dasar atau kata dasar. Bentuk dasar adalah satuan baik tunggal maupun kompleks yang menjadi dasar bentukan bagi satuan yang lebih besar. Bentuk dasar dapat berupa bentuk tunggal atau bentuk kompleks. Contoh, kata berpakaian, bentuk dasar pakaian. Kata berkesudahan, bentuk dasar kesudahan. Kata keberhasilan, bentuk dasar berhasil. Bentuk asal atau kata asal. Bentuk asal atau kata asal adalah bentuk linguistik paling kecil yang menjadi bagian daripada bentuk kompleks. Bentuk asal, adil. Bentuk dasar keadilan. Bentuk kompleks berkeadilan. Bentuk asal, jabat. Bentuk dasar, jabatan. Bentuk kompleks berjabatan. Bentuk asal, henti. Bentuk dasar berhenti, dan bentuk kompleks diberhentikan. Deret morfologis. Deret morfologis adalah deretan kata-kata yang mempunyai hubungan bentuk dan arti. Contohnya, angkatan, berangkat, terangkat, diangkat, mengangkat, dan angkat. Unsur dan unsur langsung. Morfem-morfem yang menjadi bagian suatu bentuk yang lebih besar disebut unsur. Unsur langsung, yaitu komponen-komponen yang dihasilkan dalam tahap pertama dari analisis konstituen. Dari Krida Laksana 1982 ayat 92. Yang selanjutnya, nosi dan fungsi afiks. Nosi merupakan arti yang timbul sebagai akibat proses morfologis. Contoh, nosi perulangan. Anak pada anak-anak ialah banyak. Nosi pemajemukan, mata ditambah hari sama dengan matahari, yaitu penerangan jagat raya. Fungsi afiks adalah sebagai morfem terikat afiks, mempunyai fungsi dalam membentuk kata jadian atau bentuk kompleks. Fungsi semantik yang mendukung terbentuknya makna baru sebagai akibat melekatnya suatu afiks pada sebuah morfem. Contoh afiks ber pada kalimat menimbulkan fungsi semantik. Contohnya adik berbaju merah dalam tanda petik memakai. Ayah beruang banyak sekali dalam tanda petik mempunyai. Fungsi gramatik, fungsi yang mendukung peristiwa-peristiwa gramatik. Peristiwa tersebut antara lain, yang pertama, transformasi jenis kata. Contoh, makan, kata kerja,
ditambah an sama dengan makanan, kata benda. Yang kedua, transformasi bentuk intransitif menjadi transitif. Contoh, menari, intransitif, ditambah me dan kan menjadi menarikan, transitif. Yang selanjutnya, akar kata. Menurut seorang ahli bahasa berkebangsaan Austria bernama Reinhard Brandstätter, bentuk kata dasar ada dalam bahasa Indonesia pernah terbentuk suatu unsur yang lebih kecil yang disebut akar kata. Kata-kata dasar itu bukan asli. Contoh, kata-kata bangkit, ungkit, bukit, cungkit berasal dari kata-kata kit yang dapat diartikan meninggi atau menjadikan tinggi. Yang terakhir yaitu materi pembentukan kata dasar. Secara definitif, kata dasar merupakan suatu kata yang utuh, asli, dan belum memperoleh tambahan atau imbuhan apapun. Dalam proses pembentukan kata, kata dasar adalah kata yang menjadi dasar dari pembentukan yang lebih kompleks. Nah, itu dia semua materi yang dijelaskan tentang morfem dan kata. Baik, sekian penjelasan tentang morfem dan kata. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.